Hai teman-teman, Kenalin aku Halimah Nurul Kasana, nama presensi 15. dan aku Tiara Kirani Miladi, nomor presensi 31. Tebak kita sekarang di mana? Bagus banget ya. Kalau kalian penasaran, ikutin kita terus ya. Nah, dari pintu masuk, ini kita tuh langsung diarahin ke koleksi-koleksinya. Di sini kita langsung ada macam-macam alat dan bahan pembuatan batik. Kalian bisa lihat di sini ada canting cap benang, canting cap kayu, canting cap kertas, dan masih ada banyak lagi. Nah, kalau di sebelah sini itu tuh ada macam-macam canting tulis nih. Banyak banget ya. Kalau di sebelah sana, ini tuh ada macam-macam pewarnanya. Jadi pewarnanya ini tuh masih pakai pewarna alami ya. Kan bisa lihat di sini tuh ada pakai secang atau warna merah. Jadi kalau mau pakai warna merah kita harus pakai secang. Terus ada warna-warna lain juga nih. Jadi warnanya tuh macam-macam. Nah kalau ini tuh udah yang mulai ke modern. Kalau ini kan yang masih tradisional. Kalau ini udah mulai modern nih. Jadi udah dibungkus-bungkus seperti ini. Jadi lebih mudah untuk mewarnainya. Teman-teman turun sedikit nih, ada tangga, kita turun. Nah, kita langsung disambut judi. Judi ini adalah wadah untuk bejana yang terbuat dari tembaga dan berfungsi sebagai tempat melorot atau proses pelepasan dan penghilangan malam lilin pada kain batik dalam massal atau jumlah yang banyak nih. Besar banget gila. Dan ini masih dirawat sangat bagus. Nah, ini ada kanan kiri, kita ke kiri dulu. Ada berbagai macam motif batik nih. Ada yang pertama ada lung-lungan latar sekar jagat nih. Terus ini ada motif lungku kilo. Gila, cantik banget. Nah, ini nih ada kumpulan motif batik Kebumen. Wow. Terus ini ada sedulur papat 5 pancer. Perpaduan warnanya benar-benar cantik banget. Nah, ini nih batik-batiknya. Terus ini ada batik yang bikin mencolok banget nih. Ada burung garudanya. Terus itu di sini ada motif buket burung. Terus ini ada nitik melinjo ceplok kapal Abi Burontoya. Ada kapalnya. Nah, di sini ini ada motif gurdo. Di sini juga ada motif Holy Grail. Ada kupu-kupunya. Terus ada motif gurdo juga, dan ini ada motif 3 negeri. Nah, tahu nggak kita sekarang pakai apa? Yes, batik. Batik, karena kita pecinta batik banget. Kita melestarikan budaya Indonesia. Batik yang aku pakai ini usianya udah 20 tahun lebih, tapi masih bagus banget kan? Wow. Bukti batik itu tahan lama. Jadi jangan lupa pakai batik ya. Selanjutnya kita ini udah masuk ke ruang pameran yang kedua nih teman-teman. Di sini ini tuh banyak banget koleksi-koleksi batiknya. Namun ini tuh lebih kayak ke batik-batik yang Jawa banget dulu gitu loh. Di sini bisa kita lihat ini ada motif udan liris seling lung-lungan. Lumayan panjang ya namanya, tapi ini bagus banget. Selanjutnya di sebelah sini ada motif ceplok mendut sekar lintang dari Yogyakarta. Selain itu, di sini ada juga motif batik yang pasti kalian udah sering dengar, yaitu motif parang alit seling lereng.
dari Solo ya, atau kalau disingkat ini tuh biasanya motif parang. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Di sini ada motif Sido Asih Jogja. Nah, FYI mostly yang kita temuin ini ya, batik-batiknya itu dari Yogyakarta dan dari Solo. Nah, kita lanjut ke ruang pameran 3 ya. Yuk, ikutin kita. Hai, kita udah jadi tadi Tiara itu udah jelasin di sana, sekarang aku di sini. Pertama kali aku masuk, aku amazed banget karena lihat guys, detailnya itu benar-benar perfect. Dan ini masih terawat sampai sekarang. Apalagi ini keren banget. Nah di sini kita lurus. Ini ada berbagai juga motif batik lagi. Ini ada motif buketan dari Pekalongan. Wow. Ini juga ada motif terang bulan dari Pekalongan juga. Ya, Pekalongan kota batik ya. Terus ini ada motif buket pagi sore kota Pekalongan. Aduh, pagi sore aku jadi kayak Tasik Padang. Terus ada motif Jawa Hokokai dari kota Pekalongan. Wow. Terus ada motif lunglungan dari kota Pekalongan juga, teman-teman. Terus apa ini? Kok keren ya? Hai. Terus ada motif perang. Oh, motif perang dari Pekalongan juga. Ini motif Cinderella. Wow, namanya unik ya, motif Cinderella. Yes. Nah, jadi teman-teman itu kurang lebih motif-motif batik yang ada di sini. Nah, selain ada batik-batik, di sini ternyata juga ada cagar budaya yang lain loh. Di sini kalau kita bisa lihat ini ada benda cagar budaya Arka Ganesa. Ini bisa dilihat di depan ruang pamer 3, teman-teman. Di sini ada mural teman-teman yang keren banget. Wow. Ini pasti ada maknanya di dalamnya. Tapi ini keren banget. Wow. Hari ini kita mau wawancara dengan Kak siapa, boleh tahu? Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Yuliasih. Saya di sini sebagai staf edukator Museum Batik Pekalongan. Baik, kita izin bertanya ya Kak tentang Museum Batik ini. Bisa dijelaskan sedikit nggak sejarah berdirinya Museum Batik Pekalongan ini? Oke, sejarah berdirinya museum ini cukup mendapatkan perhatian dari para pembatik ya di Pekalongan, para pengrajin batik.
khususnya orang-orang Pekalongan. Jadi orang-orang yang pecinta batik Indonesia itu menjadi satu kesatuan, terus mereka membangun museum ini. Setelah itu diresmikan oleh Pak SBY tahun 2006. Jadi cukup bersejarah juga untuk ceritanya, kita yang belum punya museum terus akhirnya punya museum. Dari Pekalongan inilah kita tumbuh. Setelah itu diresmikan oleh Pak SBY tahun 2006, terus mendapatkan sertifikat UNESCO tahun 2009. Lalu setelah itu kita terus berkembang dan kita akhirnya berada di bawah pemerintahan Kota Pekalongan daerah. Oke, baik. Jadi cukup complicated ya teman-teman untuk sejarah berdirinya Museum Batik Iya. Pekalongan ini. Baik. Selanjutnya, tujuan utama museum ini didirikan tuh apa ya, Kak? Oke, yang pertama tentunya untuk melestarikan batik ya, melestarikan batik yang ada di Pekalongan, untuk pengrajin. Jadi biar pengrajin batik kita di sini itu mendapatkan suplai, terus berkembang juga untuk motifnya, untuk batiknya, dan tentunya untuk pertumbuhan ekonomi Pekalongan sendiri. Mungkin itu. Kira-kira untuk pengrajin batik di sini tuh ada berapa orang ya, Kak? Lumayan banyak ya kalau kita ya. Cuma yang disayangkan karena kita setiap tahun itu pasti ada lomba. Iya. Jadi kita kurang lebihnya sedikit tahu kalau ternyata pengrajin batik Iya. itu biasanya di usia sekitar 30 ke atas. Oh. Jadi untuk anak-anak muda karena mungkin sudah lebih modern ya. Jadi mereka itu kurang minatnya untuk menjadi pengrajin dengan upah yang sehari hanya mungkin di bawah 100.000, atau mungkin upahnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan setelah seharian jam 8 sampai jam 4. Mungkin itu aja sih. Jadi gitu ya. Selanjutnya, jenis-jenis batik yang ada di Museum Batik itu apa aja ya? Oke, jenis batik tentunya kita punya batik tulis, ada batik cas juga. Terus kita punya printing tapi sebagai edukasi, bukan untuk dipamerkan seperti itu ya. Terus macam-macam sih kalau jenis-jenis batik. Tapi kalau dari asalnya gitu ya, kalau asalnya itu tidak hanya dari Pekalongan. Jadi kita mempunyai batik dari pedalaman dan pesisiran. Kalau pedalaman itu dari Jogja, Solo. Kalau pesisiran itu dari Pekalongan, Lasem, terus Tegal, terus Cirebon. Kita kalau saya boleh bilang kita lumayan komplit untuk koleksi batiknya. Di area Jawa kita sudah menyeluruh, di area luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali itu kita lumayan sudah ada, dan kita juga ada koleksi dari mancanegara. Oh iya. Iya, jadi karena kita itu memberikan sistem rotasi di dalam setiap koleksi, jadi setiap tahun itu kita berganti koleksi, sekitar 3 atau 4 kali koleksi pergantian itu. Jadi mungkin ketika koleksi yang tahun ini tidak menampilkan koleksi manca. Oh, Iya, begitu. tapi Makanya tadi kita sudah ekspor nih ya. Tapi kok belum menemukan yang dari mancanegara. Iya, itu biasanya kita karena tematik ya kita ya, untuk ruangan 1 itu kita punya pameran temporer yang itu kita kadang kolaps, tapi kita kadang memberikan milik museum. Ruang 2 sama 3 itu Nusantara, tetapi yang ruang 3 itu kita ini masih di Nusantara area Indonesia aja, belum ke manca. Sangat menarik ya teman-teman. Ternyata koleksinya ada yang dari mancanegara juga, nggak hanya dari Indonesia saja. Gitu. Bagaimana cara museum ini tuh untuk melestarikan batik-batik yang ada gitu? Oke, untuk melestarikan kita cukup punya program. Yang pertama itu kita ada lomba membatik untuk tingkat umum, jadi untuk para pengrajin dan setelah itu kita ada lomba membatik tingkat SD, SMA. Terus kita ada workshop juga. Jadi kita melakukan pelatihan membatik. Jadi teman-teman kalau datang ke museum dengan membayar tiket masuk 3.000 untuk pelajar dan 7.000 untuk umum, itu sudah free membuat batik. Jadi mungkin itu cara kita untuk tetap melestarikan batik
batik ya dengan hot wax, maksudnya dengan malam panas, bukan yang printing ataupun sablon seperti itu. Mungkin itu cara kita melestarikan dan mengenalkan ke pengunjung, ini loh batik pembuatannya seperti ini. Oke, tadi kita juga udah ke workshopnya nih Kak, tapi kita seru belum kan? coba. Oke, mungkin habis ini kita bakal coba ya teman-teman. Harus. Iya. Terus, respon pengunjung ini Kak, gimana? Respon pengunjung ya, terutama generasi muda terhadap batik-batik di sini gitu. Oke, kalau respon pengunjung cukup banyak ya variannya. Mulai dari mungkin para orang tua dulu deh, kita menarik ulur. Orang tua kalau aku bisa melihat kalau dia dari luar kota ataupun mereka berkunjung dengan berwisata di sini, mereka cukup excited dengan aku mau nyobain dong Kak, dan bisa berjam-jam untuk di workshop ya. Kalau untuk anak muda, dia excited untuk mencoba karena ini hal baru untuk orang luar Pekalongan. Tapi kalau di Pekalongan kan kita sudah ada muloknya ya. Pelajaran membatik di tingkat SD kan kita sudah ada pelajaran membatiknya. SMP juga ada kan? SMP ada nggak? Kalau nggak ada ya? kita belum ada Belum sih ada, Kak. Mungkin iya. boleh nih pemerintah Batang adain. Bisa untuk mengenalkan. Jadi karena kita di tingkat SD itu ada, terus SMK mungkin yang ada SMK membatik itu SMK 3, terus Unikal juga kita punya prodi batik, kita SNU juga kita punya prodi batik. Mungkin itu yang tidak membuat batik di kalangan anak generasi muda di Pekalongan ini cukup membuat generasi muda ini excited. Tapi ada kok beberapa orang yang datang emang untuk mencoba, terus untuk museum date mungkin ya. Tapi kalau dari luar kota kebanyakan mereka excited untuk mencoba. Karena jadi kayak hal baru gitu ya. Benar, gini ternyata cara membatik. Oh rumit ya. Oh ternyata sedetail ini, kepanasan. Apalagi kalau manca ya. Manca kan mereka tidak pernah melihat cara pembuatan batik atau mungkin di sini hal baru. Jadi cukup excited untuk mencoba seperti itu. Kalau batik manca itu maksudnya kayak apa ya Kak? Oke, batik manca itu kita punya dari Malaysia, terus kita punya dari Sri Lanka, terus dari Myanmar. Itu sebenarnya sama seperti kita menggunakan tulis seperti itu ya. Tapi yang dibedakan adalah jenis kainnya. Jadi mereka menggunakan kain dobi, kain sutra, kain-kain hanya untuk selendang, tidak untuk bahan baju bahan pakai atau apa, terus untuk rok mungkin untuk penutup ataupun hanya berfungsi sebagai hiasan seperti itu. Dan warnanya itu lebih ke warna-warna pesisiran atau warna-warna Pekalongan yang coraknya bunga, warna-warni seperti itu. Iya. Mirip-mirip batik modern gitu ya Kak? Betul, iya betul. Tapi tidak sedetail batik Pekalongan, batik Indonesia. Jadi kalau batik Indonesia kan dia ada yang detail sekali, yang sangat ini ya, halus seperti itu ya. Kalau ini mungkin kurang halus, seperti kurang detail gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harapan Kakak ini untuk Museum Batik itu apa? Oke, harapan aku tentunya Museum Batik ini lebih dikenal untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalaupun melihat museum itu ramai, datang aja. Gitu. Kita terbuka untuk umum setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 sore. Iya, jadi lumayan cukup panjang ya untuk setiap hari kita buka. Terus harapannya lagi biar batik itu dikenal sama semua orang. Terus batik dipakai juga sama semua orang, dan batik juga bisa membawa generasi muda untuk terus tumbuh. Oke, harapannya bagus banget ya teman-teman. Nah, tadi kan kita masuk udah bayar tiket nih Kak. Ada nggak sih perbedaan tiket untuk weekday dan weekend? Syukur alhamdulillahnya kita tiketnya semuanya flat. Jadi 3.000 tetap untuk anak kecil, dewasa, anak kecil dan pelajar. Terus 7.000 itu untuk dewasa mahasiswa. Terus untuk mancanegara itu kita di harga 20.000. Itu menurutku sangat ekonomis ya. Iya, masih sangat terjangkau banget kok. Oke, seru banget ya sesi wawancara kali ini dengan Kak Yuli. Oke, terima kasih Kak Yuli atas waktunya. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum Batik. Ayo ajak teman-teman kalian untuk berkunjung. Ayo teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih Kak. Semuanya. Jadi sekarang kita dengan siapa? Oh, saya Kartika. Oke, kenalan aku Lima ya, Bu. Ya. Boleh sedikit tanya-tanya nih ya. Oke, yang pertama nih, kira-kira ibu tuh sudah sejak kapan membatik? Oke, saya membatik itu sejak umur 17 tahun. Ya, jadi mungkin agak lama ya untuk membatik itu. Jadi berawal dari melihat tetangga yang sering batik, jadi lama-kelamaan akhirnya terjun ke dunia batik kayak gitu. Terus awalnya kenapa sih Bu bisa tertarik untuk membatik gitu? Oke, karena pertama tuntutan kerja ya. Iya, jadi di sini lingkungannya memang seniman batik atau juga pekerja batik. Jadi mau nggak mau di musim batik harus pintar membatik seperti itu. Oke, biasanya untuk membuat satu kain batik nih Bu butuh berapa lama? Kalau ukuran 2,5 meter sampai 3 meter, kalau dari cap sendiri itu bisa seminggu. Tapi kalau untuk full tulis itu bisa sampai sebulan dan 3 bulanan. Wah, lumayan lama ya. Iya, karena prosesnya panjang, pewarnanya juga butuh ketelatenan juga. Tuh. Nah, yang terakhir nih, di keluarga Ibu kira-kira ada nggak sih yang awalnya membatik jadi Ibu tertarik gitu? Ya kebetulan bukan dari keluarga, temen sih. Ya, beliau ini udah kerja sekitar 19 tahun di sini. Ya, jadi kayak melihat beliau ini pintar sekali membuat batik ya. Jadi ada apa ya, panggilan dari hati kayak oh mungkin lebih belajar tahu batik lagi karena kita dari Pekalongan ya. Jadi harus mau nggak mau kita belajar tentang batik seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Hai teman-teman, jadi hari ini kita mau coba membatik di workshopnya Museum Batik Pekalongan. Karena kita penasaran banget teman-teman. Udah wawancara juga, sekarang waktu kita mencoba. Yes. Nah ini kita tuh udah disiapin banyak banget apa ya contohnya. Jadi kita tinggal jiplak. Nah ini kalian bisa pilih sendiri ya gambarnya mana. Jadi kita mau pilih dulu ya. Kalau kalian penasaran juga kalian mau ikutan, kalian bisa langsung aja datang ke Museum Batik Pekalongan. Alamatnya di sini. Sekarang mau mulai jiplak nih teman-teman. Jadi yang pertama ini kita bakal dikasih kain, dan situ kita bakal dikasih berbagai macam kertas. Aku pilih ini mawar. Nah caranya nih, kertas jiplannya kita taruh di bawah. Terus itu ini kita taruh kainnya. Terus kita ambil pensil yang udah disediain ya. Terus kita tinggal mulai jiplak. Ikutin polanya aja teman-teman. Ini yang nggak bisa sekalipun, ini gampang sih. Ini kalau aku udah jadi, aku bakal kabarin ke kalian.
Nah, jadi kita udah selesai nih keliling-keliling di Museum Batik Pekalongannya. Ternyata seru banget ya teman-teman. Kalian yang nonton pasti juga penasaran kan pengen ikut ke sini? Iya, karena di sini tuh ternyata banyak banget yang bisa diekspor. Nggak cuma lihat-lihat koleksi batik aja, tapi ternyata juga bisa ikutan membuat batiknya loh. Ya tadi kita juga ikut ya. Ternyata seru banget dan ternyata nggak segampang itu. Iya, lumayan susah guys. Jadi kalau kalian penasaran, langsung cus aja ke Museum Batik Pekalongan yang alamatnya ada di sini. Iya, dan buka setiap hari. Oke, bye. Bye bye.